Selamat datang di channel Zulfi Bercerita, tempat di mana setiap cerita memiliki makna. Di sini, kita berbagi kisah nyata, pengalaman hidup, dan pelajaran berharga. Dari kisah rumah tangga yang penuh perjuangan hingga inspirasi yang mengubah hidup. Miska menatap langit sore yang mulai meredup, warna jingga keemasan menyelimuti desa kecil tempatnya tinggal. Angin semilir berembus, membawa aroma tanah yang baru saja disiram hujan. Suasana di desa ini begitu damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, kedamaian ini bukan berarti hidupnya mudah. Sejak kecil, Miska sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ia lahir dari keluarga petani biasa yang mengandalkan sawah dan ladang sebagai sumber penghidupan. Ayahnya, Pak Burhan, adalah seorang pria pekerja keras yang selalu bangun sebelum fajar untuk pergi ke sawah. Sementara ibunya, Bu Sumi, adalah sosok wanita tangguh yang membantu suaminya di ladang dan juga mengurus rumah. Miska adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Adik-adiknya, Dila dan Fikri, masih kecil saat ia mulai beranjak dewasa. Sebagai anak sulung, Miska memiliki tanggung jawab besar untuk membantu orang tuanya. Sejak remaja, ia sudah terbiasa bekerja di sawah, menanam padi, dan memanen hasil bumi bersama keluarganya. Walaupun hidup dalam keterbatasan, Miska tumbuh menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ketika harus bangun pagi untuk membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke sekolah. Meski harus berjalan jauh ke sekolah dengan kaki berdebu, ia tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Di sekolah, Miska dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia bercita-cita ingin mengubah nasib keluarganya, membangun kehidupan yang lebih baik. Namun, di desa kecilnya, perempuan jarang didorong untuk mengejar pendidikan tinggi. Banyak gadis seusianya yang lebih memilih menikah muda daripada melanjutkan pendidikan. Saat beranjak dewasa, Miska bertemu dengan Randy, seorang pemuda tampan yang datang dari desa sebelah. Randy bukanlah orang kaya, tetapi ia memiliki pesona yang mampu meluluhkan hati siapapun. Dengan tutur kata yang lembut dan perhatian yang diberikan, ia berhasil merebut hati Miska. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka penuh kebahagiaan. Miska dan Randy menikah dengan penuh cinta. Meskipun mereka harus hidup sederhana di rumah kecil peninggalan orang tua Miska. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Miska percaya bahwa cinta mereka akan mampu mengalahkan segala kesulitan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Pernikahan Miska dan Randy diadakan dengan sederhana, hanya dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Meskipun tidak ada pesta megah, senyum bahagia selalu menghiasi wajah Miska. Ia merasa memiliki segalanya karena menikah dengan pria yang dicintainya. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah kecil di desa, rumah peninggalan orang tua Miska yang sederhana tetapi cukup nyaman. Dindingnya terbuat dari kayu jati tua yang masih kokoh, dengan atap genteng merah yang sudah berumur. Halaman rumah ditumbuhi pohon jambu yang sering berbuah, dan di belakang rumah terdapat kebun kecil tempat Miska menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Pagi-pagi sekali, Miska selalu bangun lebih dahulu. Ia terbiasa menyiapkan sarapan untuk Randy sebelum suaminya pergi bekerja. Dengan penuh cinta, ia memasak nasi, menyiapkan lauk sederhana, dan menyeduh teh hangat. Meskipun makanan mereka tidak mewah, ia selalu berusaha membuatnya dengan sepenuh hati. Randy sendiri bekerja sebagai buruh bangunan di desa sebelah. Setiap pagi, ia pergi bekerja dengan membawa bekal yang disiapkan Miska. Pekerjaan itu memang tidak menghasilkan banyak uang, tetapi cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Miska tidak pernah mengeluh. Ia selalu mensyukuri apa yang mereka miliki. Ketika Randy berangkat bekerja, Miska mengurus rumah. Ia menyapu halaman, mencuci pakaian, dan merawat kebun kecil di belakang rumah. Jika ada waktu luang, ia juga membantu ibunya berjualan sayur di pasar desa. Setiap sore, setelah semua pekerjaan selesai,
ia duduk di teras rumah sambil menunggu Randy pulang. Saat suaminya tiba, ia menyambut dengan senyum hangat, menanyakan bagaimana harinya, dan mendengarkan setiap cerita Randy tentang pekerjaannya. Hari-hari mereka berjalan seperti itu, sederhana tetapi penuh ketulusan. Mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi memiliki cinta dan kebersamaan yang membuat mereka tetap kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, Randy mulai menunjukkan perubahan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama bagi Miska dan Randy. Pernikahan mereka masih hangat dengan cinta, meski kehidupan mereka dipenuhi keterbatasan. Pagi dimulai dengan Miska yang bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan segala kebutuhan suaminya sebelum berangkat kerja. Dengan langkah ringan, ia menuju dapur kecilnya yang sederhana, menyalakan api di tungku, lalu mulai memasak nasi dan menggoreng tempe atau tahu sebagai lauk. Sesekali, jika ada sisa uang lebih, ia bisa membeli sebutir telur untuk Randy. Randy sendiri selalu berangkat pagi, membawa bekal yang disiapkan Miska dalam wadah sederhana. Ia bekerja di proyek pembangunan rumah di desa sebelah, sebuah pekerjaan yang menguras tenaga, tetapi itulah yang bisa ia lakukan untuk menghidupi keluarganya. Setiap sore, ia pulang dengan tubuh penuh keringat dan pakaian yang kotor oleh debu dan semen. Miska selalu menyambutnya di depan rumah, mengambil tas kerja suaminya, dan menyiapkan air hangat untuk membasuh wajah serta kakinya yang lelah. Saat malam tiba, mereka duduk di ruang tengah yang hanya diterangi lampu minyak karena listrik di rumah mereka sering padam. Mereka mengobrol, berbagi cerita tentang bagaimana hari mereka berlalu. Randy terkadang bercerita tentang teman-temannya di proyek, tentang betapa beratnya pekerjaan yang ia jalani, dan betapa ingin ia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kalau aku bisa bekerja di kota, mungkin hidup kita akan lebih baik, Miss, kata Randy suatu malam sambil merebahkan tubuhnya di lantai kayu yang dingin. Miska tersenyum, duduk di sampingnya, dan mengusap lengan suaminya dengan lembut. Yang penting kita bersama, Mas. Aku nggak butuh banyak harta, aku cuma butuh kita tetap seperti ini, saling menemani. Randy tersenyum tipis, tetapi di matanya ada sesuatu yang tidak bisa Miska baca. Sejak beberapa waktu terakhir, Miska merasa ada kegelisahan dalam diri suaminya, tetapi ia tak pernah berani bertanya lebih jauh. Ia percaya pada Randy, pada cintanya, dan pada janji yang mereka ucapkan di hari pernikahan mereka. Miska tidak hanya mengandalkan penghasilan Randy untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Ia sadar bahwa hidup mereka sulit, dan ia ingin membantu meringankan beban suaminya. Karena itulah, setiap pagi setelah Randy berangkat bekerja, ia pergi ke pasar untuk membantu ibunya berjualan sayur. Lapak kecil milik Bu Sumi tidak pernah sepi dari pelanggan. Sayur-mayur segar yang mereka jual selalu dibeli ibu-ibu desa yang datang ke pasar untuk mencari bahan masakan. Miska dengan cekatan membantu ibunya, menimbang cabai, membungkus kangkung, dan melayani pembeli dengan senyuman ramah. Meski pendapatan dari berjualan sayur tidak besar, setidaknya cukup untuk membeli kebutuhan dapur mereka. Kadang-kadang, Miska juga menerima pesanan makanan dari tetangga. Ia pandai memasak, dan banyak orang menyukai masakannya yang sederhana tetapi lezat. Beberapa ibu rumah tangga yang sibuk sering memesan makanan darinya, dan ia dengan senang hati menerima pesanan itu. Baginya, setiap rupiah yang ia dapatkan adalah berkah yang harus disyukuri. Namun, semua kerja keras itu terkadang terasa berat. Ada hari-hari di mana tubuhnya terasa sangat lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin hidupnya berjalan dengan baik, ingin membangun rumah tangga yang harmonis bersama Randy, dan ingin membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk menyerah. Meskipun hidup mereka sulit, Miska tetap memiliki impian. Ia ingin suatu hari nanti bisa membuka warung kecil di depan rumahnya, menjual makanan yang ia masak sendiri. Ia ingin memiliki usaha sendiri, agar tidak selamanya bergantung pada penghasilan Randy yang tidak menentu. Setiap malam, sebelum tidur, ia sering membayangkan seperti apa hidup mereka jika sedikit lebih baik. Mungkin mereka bisa memperbaiki rumah agar tidak bocor saat hujan.
Mungkin mereka bisa membeli kasur baru yang lebih nyaman. Mungkin mereka bisa memiliki tabungan untuk masa depan anak-anak mereka kelak. Namun, di sisi lain, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam sikap Randy. Suaminya masih mencintainya. Ia tahu itu. Tetapi ada sesuatu dalam tatapan Randy yang berubah. Sesuatu yang perlahan-lahan membuatnya merasa khawatir. Tetapi Miska tidak ingin berpikir buruk. Ia hanya berharap, seberat apapun hidup ini, mereka akan tetap bersama. Miska masih menjalani hidupnya dengan penuh semangat, meskipun hari-harinya dipenuhi dengan pekerjaan yang melelahkan. Ia selalu percaya bahwa selama ia dan Randy saling mendukung, mereka akan bisa melewati segala kesulitan bersama. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam kehidupan rumah tangganya. Randy masih bekerja sebagai buruh bangunan di desa sebelah. Tetapi akhir-akhir ini ia sering pulang lebih malam dari biasanya. Jika dulu ia selalu pulang tepat waktu dan disambut oleh Miska di depan rumah dengan senyum hangat, kini seringkali ia baru tiba saat malam sudah larut. "Mas Randy, kenapa pulangnya makin malam?" tanya Miska suatu malam ketika suaminya baru saja masuk rumah dengan langkah lelah. Randy menghela napas panjang, meletakkan tasnya di kursi kayu, lalu duduk di lantai dengan wajah yang tampak letih. "Kerjaan di proyek makin banyak, sayang. Aku harus lembur biar bisa dapat uang lebih." Miska tersenyum tipis, meskipun hatinya masih dipenuhi pertanyaan. "Tapi Mas, jangan terlalu capek, ya. Aku khawatir sama kesehatan Mas." Randy hanya mengangguk singkat, lalu tanpa banyak bicara, ia langsung masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di kasur. Miska memperhatikan suaminya dalam diam. Ia ingin percaya bahwa Randy benar-benar bekerja keras demi mereka, tetapi ada sesuatu dalam cara suaminya berbicara yang membuat hatinya gelisah. Miska terus bekerja membantu ibunya di pasar. Setiap hari ia harus bangun sebelum matahari terbit, menyiapkan dagangan, dan berjalan ke pasar dengan langkah yang cepat. Ia selalu membawa harapan bahwa suatu hari nanti hidup mereka akan lebih baik. Namun, kondisi ekonomi mereka semakin sulit. Harga kebutuhan pokok naik, sementara penghasilan Randy tidak bertambah. Kadang-kadang, uang yang diberikan Randy bahkan terasa kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. "Aku akan coba cari kerjaan tambahan," kata Miska suatu hari saat ia sedang memasak di dapur kecil mereka. Randy yang sedang duduk di ruang tengah hanya menatapnya sekilas. "Kamu udah capek jualan di pasar. Ngapain cari kerja lagi?" Miska tersenyum, meskipun dalam hatinya ada keinginan besar untuk membantu keuangan mereka. "Aku cuma pengen bantu Mas. Kalau aku bisa dapat penghasilan tambahan, kita bisa nabung buat masa depan." Randy tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu kembali sibuk dengan pikirannya sendiri. Miska mencoba berbagai cara untuk menambah penghasilan. Selain membantu ibunya, ia mulai menerima pesanan makanan dari tetangga. Ia bangun lebih awal untuk memasak, lalu mengantarkan makanan ke rumah pelanggan sebelum berangkat ke pasar. Meskipun lelah, ia merasa senang karena bisa membantu suaminya. Namun, perlahan-lahan ia mulai menyadari sesuatu. Uang yang diberikan Randy tidak lagi seperti dulu. Jika dulu meskipun kecil tetapi tetap cukup untuk belanja kebutuhan sehari-hari, kini semakin sering ia merasa kekurangan. "Mas, uang belanja bulan ini kok kurang, ya?" tanyanya suatu malam dengan nada hati-hati. Randy menghela napas panjang. "Aku lagi banyak pengeluaran, sayang. Aku harus bayar utang ke teman di proyek." Miska terdiam. Ia tidak pernah tahu kalau suaminya punya utang. "Utang apa, Mas?" "Ah, gak usah dipikirin. Nanti juga lunas," jawab Randy singkat sebelum beranjak ke kamar. Miska tidak ingin mencurigai suaminya, tetapi semakin hari semakin banyak hal yang tidak ia pahami dari Randy. Suatu hari, saat Miska sedang berjualan di pasar, salah seorang tetangganya, Burina, mendekatinya dengan wajah penasaran. "Miska, suamimu sekarang sering ke kota, ya?" tanya Burina. Miska mengerutkan kening. "Ke kota?"
Maksudnya gimana, Bu? Bu Rina menatapnya dengan tatapan iba. Aku lihat dia beberapa kali di terminal, naik angkot ke kota. Kukira dia sekarang kerja di sana. Miska mencoba tersenyum. Mungkin dia ada urusan kerja, Bu. Bu Rina mengangguk, tetapi Miska tidak bisa menghilangkan rasa aneh di hatinya. Randy tidak pernah mengatakan apapun tentang pergi ke kota. Malamnya, saat Randy pulang, Miska mencoba bertanya dengan hati-hati. Mas, tadi ada yang bilang lihat Mas di terminal, mau ke kota. Emang Mas kerja di sana juga sekarang? Randy terdiam sejenak, lalu menggeleng. Enggak, aku cuma ada urusan sebentar. Miska ingin bertanya lebih jauh, tetapi ia menahan diri. Ia tidak ingin membuat suaminya marah atau merasa dicurigai. Namun, malam itu, ia tidak bisa tidur dengan tenang. Hari-hari berlalu, dan Randy semakin sering pulang larut malam. Ia semakin jarang mengobrol dengan Miska seperti dulu. Jika dulu mereka selalu berbagi cerita sebelum tidur, kini suaminya lebih sering sibuk dengan pikirannya sendiri. Miska masih mencoba memahami, masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam rumah tangganya. Ia hanya berharap, seberat apapun cobaan yang mereka hadapi, mereka masih bisa bertahan bersama. Miska menatap piring-piring kosong di hadapannya. Malam ini ia memasak lebih banyak dari biasanya, berharap Randy akan makan bersama seperti dulu. Sup ayam yang ia buat masih mengepulkan uap, nasi hangat di mangkuk kecil tersusun rapi, dan sayur bening di meja mengeluarkan aroma menggugah selera. Namun, satu hal yang tidak ada di ruangan itu adalah suaminya. Randy belum pulang. Ia melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 9 malam. Ini bukan pertama kalinya suaminya terlambat, tetapi Miska masih ingin percaya bahwa Randy punya alasan yang masuk akal. Mungkin ada pekerjaan tambahan, mungkin ada urusan mendadak. Tetapi, entah kenapa, kali ini hatinya terasa lebih berat. Ia mencoba menelepon suaminya. Nada sambung terdengar, tapi tak ada jawaban. Miska menggigit bibirnya, berusaha menahan rasa cemas yang mulai tumbuh di dadanya. Hingga pukul 11 malam, pintu rumah mereka masih tertutup rapat. Suaminya belum juga pulang. Miska akhirnya menyerah, merapikan makanan yang telah dingin, lalu berjalan pelan ke kamar. Malam itu ia tidur dalam kesepian, tanpa tahu bahwa sejak hari ini, hidupnya akan berubah selamanya. Keesokan paginya, Randy pulang dengan wajah yang sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Ia masuk rumah seolah-olah tidak ada yang terjadi, melempar tas ke kursi, lalu menguap lebar. Miska yang tengah menyapu halaman segera masuk dan menatap suaminya dengan cemas. Mas, dari mana semalam? Tanyanya, berusaha tetap tenang meski dadanya terasa sesak. Randy menghela napas, lalu duduk di kursi dengan malas. Lembur? Sayang, kerjaan di proyek lagi banyak. Miska mengangguk pelan, meskipun hatinya masih menyimpan tanda tanya. Tapi kenapa Mas nggak angkat teleponku? Suaminya terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. HP-ku mati. Aku juga capek banget, jadi nggak sempat kasih kabar. Miska ingin percaya. Ia ingin sekali percaya bahwa suaminya tidak berbohong, bahwa semua ini hanya pikirannya yang terlalu berlebihan. Namun, perasaan aneh itu semakin kuat. Beberapa hari berlalu dengan pola yang sama. Randy semakin sering pulang larut, semakin jarang mengobrol, dan semakin sering menghindari kontak mata dengannya. Miska merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan, tetapi ia tidak tahu apa itu. Hingga suatu hari, tanpa sengaja, ia menemukan jawabannya. Siang itu, Miska baru saja selesai berjualan di pasar. Ia pulang lebih cepat dari biasanya karena merasa lelah. Tetapi langkahnya terhenti di depan rumah ketika ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di halaman rumah mereka yang kecil, ada sebuah motor hitam yang tidak dikenalnya.
Hatinya langsung berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan mendekat dan mengintip dari jendela kecil di ruang tamu. Apa yang dilihatnya membuat dadanya serasa dihantam palu. Di dalam rumahnya, di atas kursi kayu yang biasa ia duduki bersama Randy, ada seorang perempuan asing sedang duduk. Wanita itu mengenakan pakaian rapi, rambutnya tergerai panjang, dan wajahnya dipenuhi senyum menggoda. Dan di hadapannya, duduklah Randy. Mereka berbicara dengan nada yang begitu akrab, dengan tawa yang terdengar ringan dan lepas. Dunia Miska terasa berputar. Ia ingin masuk, ingin berteriak, ingin menanyakan siapa perempuan itu dan apa yang sedang mereka lakukan di rumahnya. Tetapi tubuhnya terasa lemas, kakinya gemetar, dan dadanya sakit bukan main. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat, mencoba mengendalikan dirinya. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengambil napas dalam dan melangkah masuk. Begitu ia membuka pintu, Randy dan perempuan itu langsung menoleh. Ekspresi Randy berubah, seolah ia tidak menyangka Miska akan pulang secepat ini. Wajahnya menegang, sementara perempuan itu hanya tersenyum tipis, seakan tidak merasa bersalah. Miska! Suara Randy terdengar gugup. Miska menatap suaminya tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke perempuan itu. Siapa dia, Mas? Perempuan itu tertawa pelan. Aku Rina, temannya Randy. Miska menelan ludah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang janggal dalam cara perempuan itu berbicara, dalam tatapan matanya yang penuh kemenangan. Teman? Tanyanya pelan. Randy segera berdiri, seolah ingin mengakhiri percakapan ini secepat mungkin. Iya, sayang. Rina cuma teman. Kita lagi ngobrol biasa aja. Miska menatap suaminya dalam diam. Ia ingin percaya, tetapi hatinya sudah terlanjur hancur. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa suaminya bukan lagi pria yang sama seperti yang dulu ia kenal. Hari-hari setelah peristiwa itu terasa semakin berat bagi Miska. Ia mencoba berpikir jernih, mencoba menepis rasa curiga, tetapi nyatanya Randy semakin sering pergi tanpa alasan jelas. Setiap kali ia bertanya, jawaban suaminya selalu sama. Cuma kerja, atau cuma urusan kecil. Namun, suatu malam, semuanya berubah. Saat Miska sedang membereskan lemari, tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang aneh di dalam jaket Randy. Sebuah kertas kecil terselip di sana. Dengan hati-hati, ia menariknya keluar dan membaca tulisan di dalamnya. Sayang, aku nggak sabar ketemu kamu lagi. Aku harap kita segera bisa hidup bersama. Aku cinta kamu. Tangannya gemetar. Napasnya terasa sesak. Miska menutup matanya, mencoba mengendalikan diri, tetapi air matanya jatuh begitu saja. Malam itu, ia menyadari bahwa ia telah kalah dalam rumah tangganya sendiri. Randy, suaminya yang dulu berjanji akan selalu setia, ternyata telah mengkhianatinya. Dan kini, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit yang ada di depan matanya. Malam itu, Miska duduk di tepi ranjang dengan kertas kecil yang masih tergenggam di tangannya. Kata-kata yang tertulis di sana terus terngiang dalam benaknya, merayap ke setiap sudut pikirannya seperti racun yang perlahan-lahan menghancurkan hatinya. Sayang, aku nggak sabar ketemu kamu lagi. Aku harap kita segera bisa hidup bersama. Aku cinta kamu. Hatinya berdenyut sakit, seolah baru saja ditikam ribuan pisau kecil. Rasa panas menjalari tenggorokannya, membuatnya ingin berteriak, tetapi suara itu hanya tertahan di dalam dada. Sejak awal ia sudah merasakan ada yang berubah dalam sikap Randy, tetapi ia berusaha menyangkal. Ia mencoba bertahan dengan harapan bahwa semua hanya kecurigaannya saja. Namun kini, kenyataan terpampang jelas di hadapannya. Suaminya benar-benar mengkhianatinya. Ia mengepalkan kertas itu dengan erat. Matanya berkilat penuh emosi. Pintu kamar terbuka perlahan, dan Randy masuk dengan langkah santai,
sama sekali tidak menyadari badai yang telah menunggu di dalam. Ia melempar tasnya ke meja dan menguap panjang, lalu berjalan menuju lemari untuk mengganti bajunya. Miska tetap diam, tetapi dadanya bergejolak hebat. "Mas?" Suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Randy menoleh dengan ekspresi malas. Miska menelan ludah, mencoba mengendalikan emosinya. Ia mengangkat tangannya dan memperlihatkan kertas kecil itu. "Ini apa?" Sekejap, wajah Randy berubah. Matanya membesar, tubuhnya menegang. "Apa ini, Mas?" ulang Miska, kali ini dengan suara lebih tegas. Suaminya terdiam. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia mengulurkan tangan untuk merebut kertas itu, tetapi Miska lebih cepat. Ia menggenggamnya erat, menatap suaminya dengan penuh luka. Randy menghela napas, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Dari mana kamu dapat itu?" tanyanya dengan nada rendah. "Jawab dulu. Ini dari siapa?" Randy mengalihkan pandangannya, seolah tengah mencari jawaban yang bisa menyelamatkan dirinya. "Gak ada apa-apa, Miska. Itu cuma lelucon teman kantor." Miska tertawa pahit. "Lelucon? Sejak kapan orang bercanda dengan kata-kata seperti ini?" Suaminya terdiam. Hati Miska semakin sakit melihat kebisuan Randy. Jika suaminya masih mencintainya, jika rumah tangga mereka masih berarti, seharusnya ia langsung membantah dengan tegas. Tetapi, nyatanya Randy hanya memilih diam, membiarkan kecurigaan itu menggantung di udara, tanpa usaha sedikit pun untuk meyakinkannya. "Apa kamu selingkuh, Mas?" tanya Miska dengan suara yang mulai bergetar. Randy masih tidak menjawab. Miska menggigit bibirnya, menahan tangis yang hampir pecah. "Aku hanya mau dengar kejujuran dari mulutmu, Mas. Jangan biarkan aku terus menebak-nebak. Aku istrimu, aku berhak tahu." Randy akhirnya menghela napas panjang. Ia menatap Miska dengan ekspresi datar, tanpa sedikit pun rasa bersalah yang terlihat di matanya. "Kamu mau jujur? Oke, aku kasih tahu," katanya akhirnya, suaranya dingin. "Aku memang ada hubungan dengan Rina." Dunia Miska seakan runtuh saat itu juga. Miska mematung. Ia menatap wajah suaminya dengan mata membelalak, seakan masih berharap ia salah dengar. Tetapi, ekspresi Randy yang tanpa rasa bersalah membuktikan bahwa ini bukan sekadar mimpi buruk. "Jadi, selama ini aku nggak salah, Mas?" Suaranya bergetar. Randy menghela napas, kemudian duduk di tepi ranjang. "Aku nggak mau bohong lagi. Iya, aku memang ada hubungan sama Rina. Kami sudah lama dekat." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat ke jantung Miska. Napasnya tercekat, dadanya terasa sesak. "Kenapa, Mas?" Air mata mulai mengalir di pipinya. "Apa aku kurang buat kamu?" Randy menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. "Aku nggak tahu, Miska. Aku nggak bisa kasih alasan. Aku cuma nyaman sama dia." Nyaman. Satu kata sederhana yang seketika menghancurkan seluruh dunianya. "Dan aku?" Suara Miska hampir tidak terdengar. "Aku istrimu, Mas. Apa aku nggak berarti lagi buat kamu?" Randy menunduk, tidak menjawab. Hening. Dalam keheningan itu, air mata Miska terus mengalir. Hatinya terasa remuk. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, mencintai Randy dengan tulus, mendukungnya dalam setiap keadaan. Tetapi ternyata, itu semua tidak cukup. "Jadi, apa yang mau kamu lakukan sekarang, Mas?" tanyanya lirih. Randy menatapnya, lalu menghela napas. "Aku belum tahu." Jawaban itu lebih menyakitkan dari apapun. Miska ingin berteriak, ingin marah, ingin memukul dada suaminya dan memintanya kembali seperti dulu. Tetapi, ia hanya diam. Ia sadar, tak peduli seberapa keras ia berusaha, Randy sudah berubah. Dan kini,
Ia harus menghadapi kenyataan pahit itu. Sejak pengakuan itu, rumah mereka tidak lagi sama. Randy tidak berusaha meminta maaf, tidak berusaha memperbaiki keadaan. Ia tetap pulang larut, tetap sibuk dengan ponselnya, dan yang paling menyakitkan, ia sama sekali tidak mencoba untuk menjelaskan hubungannya dengan Rina. Miska mulai merasa bahwa ia hanyalah bayangan di rumahnya sendiri. Ia masih memasak untuk suaminya, masih merapikan rumah, masih menjalani kewajibannya sebagai istri. Tetapi Randy semakin jauh. Hingga suatu hari, saat sedang membereskan pakaian di lemari, Miska menemukan sesuatu yang membuatnya semakin terluka. Di antara tumpukan baju Randy, ia menemukan satu lembar kwitansi penginapan. Matanya membesar. Tangannya gemetar saat membaca tulisan yang tertera di atasnya. Randy tidak hanya berselingkuh. Ia telah menghabiskan malam di hotel bersama perempuan lain. Lututnya melemas. Air matanya jatuh begitu saja, tanpa bisa ia tahan lagi. Ini bukan hanya sekadar hubungan biasa. Ini pengkhianatan yang sepenuhnya menghancurkan kepercayaannya. Dan saat itu, ia sadar. Ia tidak bisa terus bertahan seperti ini. Miska duduk di lantai kamar, masih menggenggam lembaran kertas itu. Jari-jarinya bergetar, tubuhnya terasa dingin, sementara pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak menemukan jawaban. Kwitansi hotel itu menjadi bukti nyata bahwa Randy tidak hanya berselingkuh secara emosional, tetapi juga fisik. Lalu, selama ini apa yang ia perjuangkan? Selama ini, mengapa ia tetap bertahan? Dadanya terasa sesak. Ia ingin menangis, tetapi air matanya terasa habis. Yang tersisa hanyalah kehampaan, kekecewaan yang menggerogoti dirinya perlahan-lahan. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu. Tetapi ia hanya bisa duduk di sana, terpaku dalam kesedihan yang menyelimutinya. Tak lama, suara pintu depan terdengar. Randy pulang. Miska buru-buru menyembunyikan kwitansi itu di laci meja rias, lalu berdiri. Ia mengatur napas, mencoba terlihat biasa saja, meskipun hatinya sedang berkecamuk hebat. Randy masuk ke kamar dengan wajah lelah, tanpa menoleh ke arah istrinya. Seakan kehadiran Miska di ruangan itu tidak ada artinya. "Kamu sudah makan?" tanya Miska pelan. "Belum," jawab Randy singkat, lalu duduk di tepi ranjang sambil melepas sepatu. Miska menghela napas. Sudah beberapa minggu ini, sikap suaminya semakin dingin. Jika dulu ia masih mencoba bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, kini ia bahkan tidak berusaha lagi. "Mas mau makan sekarang? Aku siapkan." Randy menggeleng. "Nggak usah. Aku udah makan di luar tadi." Miska terdiam. Dulu, suaminya selalu pulang dengan perut lapar, menanyakan masakan apa yang ia buat hari ini. Tapi sekarang, hampir setiap hari Randy selalu bilang sudah makan di luar. Dan Miska tahu dengan siapa ia makan. Hatinya mencelos, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di depan suaminya. Ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Baik, kalau begitu aku bereskan dapur dulu." Tanpa menunggu jawaban, Miska melangkah keluar kamar. Begitu sampai di dapur, ia meraih piring yang berisi makanan yang telah ia siapkan untuk Randy tadi. Ia menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Dengan perasaan berat, ia membuang makanan itu ke tempat sampah. Untuk apa lagi ia menyiapkan makanan untuk seseorang yang bahkan tidak menghargainya? Malam itu, Miska tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, membelakangi Randy yang juga terdiam di sisi lain kasur. Dulu, sebelum semua ini terjadi, mereka selalu tidur dalam posisi berhadapan. Kadang Randy akan merengkuhnya dalam pelukan, menanyakan bagaimana harinya, membisikkan kata-kata manis yang membuatnya merasa dicintai. Tapi sekarang, tempat tidur ini terasa begitu dingin dan luas. Seakan ada jurang yang memisahkan mereka. Miska menutup matanya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Lalu,
Ponsel Randy bergetar di atas nakas. Miska tidak bergerak, tetapi telinganya menangkap suara pelan notifikasi yang masuk. Beberapa detik berlalu, dan tangan Randy perlahan meraih ponselnya. Dari celah matanya yang sedikit terbuka, Miska bisa melihat suaminya menatap layar ponselnya dalam gelap. Lalu, bibirnya melengkung membentuk senyum kecil. Senyuman yang selama ini sudah tidak pernah ia lihat lagi. Dan itu bukan untuknya. Seketika, dadanya kembali sesak. Ia ingin berbalik, ingin merebut ponsel itu dan melihat siapa yang telah membuat suaminya tersenyum seperti itu. Tapi ia hanya diam, menahan perih yang semakin menusuk. Tak lama, Randy bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar dengan ponselnya. Miska hanya bisa memejamkan mata, berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hatinya sudah benar-benar hancur. Keesokan paginya, Miska terbangun lebih awal seperti biasa. Ia berjalan ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan, meskipun ia tahu Randy mungkin tidak akan menyentuhnya. Suaminya keluar dari kamar dengan wajah yang masih terlihat mengantuk. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara, membuka ponselnya, dan mulai mengetik sesuatu. Miska memperhatikannya dari dapur. "Mas," panggilnya pelan. Randy menoleh sekilas. "Apa?" "Aku mau bicara." Suaminya mendesah pelan, lalu meletakkan ponselnya. "Bicara apa?" Miska berjalan mendekat, duduk di hadapan Randy. Ia menggenggam kedua tangannya sendiri, berusaha mengumpulkan keberanian. "Aku tahu semuanya, Mas." Randy mengernyit. "Tahu apa?" Miska menarik napas dalam-dalam. "Tentang Rina. Tentang hubungan kalian. Tentang hotel tempat kalian menginap. Aku tahu semuanya." Randy terdiam. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ada keterkejutan di matanya. Tapi kemudian, keterkejutan itu digantikan oleh ekspresi dingin. "Jadi?" tanyanya santai. Miska menatapnya tak percaya. "Jadi, itu aja reaksi kamu? Kamu bahkan gak berusaha membantah atau menjelaskan?" Randy menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Aku capek, Miska. Aku capek harus berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja." Miska mengepalkan tangannya. "Jadi kamu memang sengaja menyakitiku? Kamu gak pernah berpikir bagaimana perasaanku?" "Aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu," jawab Randy pelan. "Tapi aku juga gak bisa membohongi perasaanku. Aku nyaman sama Rina." Miska menahan napasnya. Jadi ini akhirnya. Suaminya tidak lagi peduli. "Kalau begitu, kenapa kamu masih di sini, Mas?" tanyanya dengan suara bergetar. "Kenapa kamu gak pergi saja sama dia?" Randy menatapnya lama. "Aku gak tahu." Jawaban itu lebih menyakitkan daripada jika Randy langsung mengatakan ingin pergi. Miska menggigit bibirnya, menahan air mata yang sudah mendesak keluar. "Baik," katanya akhirnya. Suaranya lemah. "Kalau begitu, aku yang akan pergi." Mata Randy sedikit membesar. "Apa maksudmu?" "Aku akan pergi dari rumah ini, Mas," ujar Miska dengan tegas, meskipun hatinya terasa berat. "Aku sudah cukup bersabar. Aku nggak bisa terus bertahan dengan laki-laki yang hatinya sudah bukan untukku lagi." "Hening." Randy menatapnya, tetapi tidak mengatakan apapun. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban bagi Miska. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dari kursinya, melangkah ke kamar, dan mulai mengemasi barang-barangnya. Miska duduk di tepi ranjang dengan koper yang terbuka di depannya. Jemarinya gemetar saat ia melipat pakaian dan memasukkannya satu persatu ke dalam koper. Hatinya terasa hancur. Selama bertahun-tahun ia menganggap rumah ini sebagai tempat berlindungnya, tempat di mana ia bisa merasa aman dan dicintai. Tapi kini, rumah ini tak lebih dari sekadar bangunan kosong yang dingin. Suara langkah kaki terdengar di ambang pintu. Randy berdiri di sana, bersedekap,
menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu beneran mau pergi?" tanyanya. Suaranya terdengar datar. Miska tidak menjawab langsung. Ia hanya menutup koper dengan perlahan, lalu menatap suaminya dengan mata yang berair. "Apa aku punya pilihan lain?" tanyanya balik, suaranya nyaris berbisik. Randy menghela napas. Ia melangkah masuk ke dalam kamar, lalu duduk di tepi ranjang, tak jauh dari Miska. "Aku nggak pernah nyuruh kamu pergi," katanya akhirnya. Miska tersenyum pahit. "Tapi kamu juga nggak menahanku untuk tetap tinggal, kan?" "Hening." Randy tidak menjawab. Miska menatap suaminya lekat-lekat, mencari sedikit saja kehangatan yang dulu pernah ada. Tapi yang ia lihat hanya wajah seseorang yang tidak lagi peduli. "Aku sudah tahu, Mas," kata Miska akhirnya. "Aku tahu kamu lebih memilih Rina." Lagi-lagi, Randy tidak membantah. Dan itu sudah lebih dari cukup untuk Miska. "Apa dia lebih segalanya daripada aku?" lanjut Miska, suaranya nyaris bergetar. Randy menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangannya. "Dia membuatku nyaman, Miss. Aku nggak perlu berpura-pura jadi suami yang sempurna di depannya." Miska mengerjap. "Jadi selama ini kamu berpura-pura saat bersamaku?" Randy mengusap wajahnya. "Aku nggak bilang gitu. Tapi dengan Rina, semuanya terasa lebih mudah. Aku nggak merasa terbebani." Miska tersenyum miris. "Jadi, selama ini ia hanyalah beban bagi Randy? Dia lebih kaya, ya?" Miska akhirnya menanyakan pertanyaan yang sudah sejak tadi ingin ia lontarkan. Randy terdiam, lalu mengangguk pelan. "Ya." Miska menahan napasnya. Jawaban itu terasa seperti tamparan keras yang membuatnya tersadar bahwa semua perjuangannya selama ini tidak ada artinya. "Jadi itu alasanmu?" tanyanya lagi, ingin mendengar sendiri dari mulut Randy. Randy menghela napas. "Dia bisa memberiku kehidupan yang lebih baik, Miss. Aku nggak bisa terus-terusan hidup seperti ini. Selalu merasa cukup padahal sebenarnya aku ingin lebih." Miska tertawa kecil, tapi suaranya terdengar getir. "Jadi selama ini, kamu merasa hidup kita nggak cukup?" Randy menatapnya. "Bukan begitu maksudku. Tapi itulah kenyataannya, kan?" potong Miska, kali ini suaranya lebih tajam. "Kamu ingin lebih, dan aku nggak bisa memberimu itu." Randy tidak menjawab. Miska mengangguk pelan, merasa dadanya begitu sesak. "Baik," katanya akhirnya. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan pergi." Ia berdiri, menarik kopernya, dan melangkah menuju pintu. Tapi sebelum ia melewatinya, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah suaminya. "Kamu tahu, Mas?" katanya dengan suara bergetar. "Aku selalu percaya bahwa kita bisa melewati semua ini bersama. Aku selalu berpikir kalau kita saling mencintai, uang atau kekayaan gak akan jadi masalah." Randy hanya diam. Miska tersenyum pahit. "Tapi ternyata, aku salah." Tanpa menunggu jawaban, Miska melangkah pergi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Miska tidak tahu kemana harus pergi. Ia berjalan keluar dari rumah dengan koper di tangannya, tanpa tujuan yang jelas. Selama ini, rumah itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa memiliki pegangan. Tapi sekarang, rumah itu bukan lagi miliknya. Ia tidak ingin kembali ke rumah orang tuanya. Ia tidak ingin mendengar pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang terjadi. Ia hanya ingin sendiri. Langkahnya membawanya ke sebuah taman kecil di dekat rumah mereka. Ia duduk di bangku kayu, menatap kosong ke depan. Kehidupan terus berjalan seperti biasa. Anak-anak berlari-larian, pasangan muda berjalan beriringan sambil tertawa. Para pedagang menjajakan dagangannya. Dunia seolah tidak peduli bahwa ada satu hati yang sedang hancur di sini. Miska menundukkan kepala, merasakan matanya mulai panas. Ia ingin menangis. Tapi untuk apa?
Air mata tidak akan mengubah kenyataan bahwa Randy telah memilih orang lain. Tidak akan mengubah kenyataan bahwa ia telah kalah. Ponselnya bergetar di dalam tas. Ia mengeluarkannya dan melihat sebuah pesan masuk. Randy, aku harap kamu baik-baik saja. Miska menatap layar itu lama, sebelum akhirnya ia menghapus pesan tersebut tanpa membalas. Baik? Bagaimana mungkin ia bisa baik-baik saja setelah semua ini? Hari-hari berlalu dengan lambat. Miska memutuskan untuk tinggal di sebuah kos kecil. Tempatnya sederhana, jauh dari kenyamanan rumah yang pernah ia tinggali bersama Randy, tetapi setidaknya ia memiliki tempat untuk berlindung. Ia mulai mencari pekerjaan, sesuatu yang bisa membuatnya sibuk dan tidak terus-menerus terjebak dalam pikirannya sendiri. Namun, setiap malam ketika ia sendirian di kamar kecil itu, bayangan Randy masih menghantuinya. Ia masih bisa mendengar suaminya tertawa. Masih bisa mengingat caranya memeluknya dulu. Masih bisa merasakan sisa-sisa cinta yang perlahan memudar. Tapi yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa Randy kini hidup bahagia dengan wanita lain. Wanita yang lebih kaya. Wanita yang bisa memberikan segalanya yang tidak bisa ia berikan. Miska menghela napas panjang, menatap dirinya di cermin. Mungkin, ini saatnya ia berhenti menyesali semuanya. Mungkin, ini saatnya ia bangkit dan membuktikan bahwa ia tidak akan selamanya kalah. Hari demi hari berlalu, dan Miska mulai belajar menerima kenyataan bahwa kehidupannya telah berubah total. Tidak ada lagi Randy di sisinya. Tidak ada lagi rumah yang dulu ia rawat dengan penuh cinta. Yang tersisa hanyalah luka dan kehampaan yang begitu dalam. Namun, ia tidak membiarkan dirinya terpuruk terlalu lama. Di dalam kesendiriannya, Miska mulai merencanakan sesuatu. Bukan balas dendam yang penuh kebencian, tetapi sebuah cara untuk membuat Randy sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Sebuah cara untuk membuatnya menyesali keputusan yang telah ia buat. Dan semua itu akan dilakukan dengan cara yang elegan. Miska bukan wanita lemah. Selama ini, ia telah mengorbankan banyak hal demi pernikahannya, bahkan menomorduakan impiannya sendiri. Tapi sekarang, ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Ia mulai membangun kembali hidupnya dari nol. Miska memiliki keterampilan yang tidak bisa dianggap remeh. Ia pernah bekerja sebagai seorang desainer interior sebelum menikah dengan Randy. Namun, setelah menikah, ia memilih untuk berhenti dan fokus mengurus rumah tangga. Kini, ia kembali ke dunia yang pernah ditinggalkannya. Ia menghubungi beberapa klien lama, mencari proyek kecil untuk kembali memulai karirnya. Awalnya tidak mudah. Tetapi Miska adalah wanita yang gigih. Ia bekerja keras, menerima berbagai proyek tanpa mengeluh. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia mengingat kembali alasan mengapa ia harus berhasil. Bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan sesuatu. Bahwa ia tidak akan selamanya menjadi wanita yang ditinggalkan. Dan dalam diam, ia mengawasi Randy. Sementara Miska sibuk membangun kembali kehidupannya, Randy hidup dalam kemewahan yang ia impikan. Setidaknya, itulah yang terlihat dari luar. Rina adalah wanita kaya. Segala kebutuhan Randy terpenuhi. Ia tidak perlu bekerja terlalu keras karena Rina bisa menghidupinya dengan mudah. Namun, ada sesuatu yang perlahan mulai mengganggu Randy. Rina bukanlah Miska. Awalnya, Rina memperlakukannya dengan penuh perhatian. Ia memberikan apapun yang Randy inginkan, membuatnya merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Tapi semakin lama, Randy mulai menyadari sesuatu. Rina tidak mencintainya seperti Miska dulu. Apa yang diberikan Rina hanyalah sebuah bentuk kekuasaan. Ia tidak memberi karena cinta, tetapi karena ingin mengontrol. "Kenapa kamu pulang malam?" tanya Rina suatu malam saat Randy baru saja masuk ke apartemen mewah mereka. "Aku ada urusan, tadi ketemu teman," jawab Randy santai. Rina menyilangkan tangan. "Urusan apa? Teman siapa?"
Randy menghela napas. Biasa, ngobrol aja. Kamu kan gak punya kerjaan tetap. Seharusnya kamu lebih banyak di rumah. Randy mengernyit. Aku bukan tahanan, Rin. Rina tertawa kecil, tetapi nada suaranya dingin. Bukan tahanan? Kalau aku tidak ada, kamu bisa hidup dari mana? Dari uang siapa? Randy terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti pria yang tidak lebih dari sekadar benalu. Dan ia tidak bisa membantahnya. Sementara itu, Miska terus melangkah maju. Usahanya berkembang pesat. Dari proyek kecil, ia mulai mendapatkan kepercayaan untuk menangani klien-klien besar. Namanya kembali dikenal di dunia desain interior. Dan pada suatu titik, ia menerima sebuah proyek yang sangat menarik. Sebuah hotel butik baru membutuhkan desainer interior. Proyek ini sangat besar, dan jika berhasil, ini akan semakin mengangkat namanya. Dan yang lebih menarik, pemilik hotel ini adalah seseorang yang tidak asing baginya. Rina. Miska tersenyum kecil ketika ia melihat nama itu di dokumen kontrak. Sepertinya, semesta benar-benar berpihak padanya. Ketika hari pertemuan tiba, Miska melangkah masuk ke dalam ruangan dengan percaya diri. Ia mengenakan setelan elegan, rambutnya tertata rapi, dan auranya menunjukkan bahwa ia bukan lagi wanita yang pernah disakiti. Rina menatapnya dengan kaget. Kamu? Miska tersenyum sopan. Saya profesional, Bu Rina. Dan saya di sini karena proyek ini, bukan untuk hal lain. Rina masih terkejut, tetapi akhirnya ia mengangguk. Baiklah, aku berharap kamu bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik. Miska mengangguk. Tentu saja. Saat itu juga, Randy masuk ke dalam ruangan. Ia tidak tahu bahwa Miska akan ada di sana, dan ketika matanya bertemu dengan mata Miska, ia terlihat terpaku. Miska hanya tersenyum. Selamat siang, Mas Randy, katanya dengan nada tenang. Randy masih terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri di hadapannya, lebih kuat dan lebih berkelas dari sebelumnya. Dan saat itu juga, Randy merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia sadari. Bahwa mungkin, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Randy masih berdiri di tempatnya, menatap Miska seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita yang dulu ia tinggalkan, yang ia anggap tidak lebih dari seseorang yang bisa digantikan dengan mudah, kini berdiri di hadapannya dengan aura yang begitu berbeda. Miska tidak lagi terlihat rapuh. Tidak lagi terlihat seperti seorang istri yang merindukan kepastian dari suaminya. Sebaliknya, ia tampak begitu percaya diri, tenang, dan memancarkan wibawa yang sulit diabaikan. Seolah, ia telah menemukan kehidupannya kembali. Rina, yang berdiri di samping Randy, tampak tidak terlalu senang dengan situasi ini. Ia tahu bahwa suaminya dulu pernah mencintai wanita ini, dan sekarang, melihat mereka bertatap muka, membuatnya merasa tidak nyaman. Randy, duduk, kata Rina tegas, mencoba mengambil kendali. Randy tersadar dari lamunannya dan segera menarik kursi, duduk dengan sedikit gelisah. Sementara itu, Miska tetap tenang, menata dokumen di hadapannya sebelum mulai berbicara. Saya sudah menyiapkan beberapa konsep desain yang sesuai dengan keinginan Bu Rina, katanya. Suaranya terdengar profesional tanpa sedikitpun getaran emosional. Rina mengangguk pelan, masih berusaha menjaga ekspresinya agar tidak menunjukkan ketidaksukaan. Tunjukkan, jawabnya datar. Miska mulai menjelaskan dengan detail, mempresentasikan konsep desain yang telah ia buat. Ia berbicara dengan jelas, tidak tergesa-gesa, tetapi juga tidak terlalu lambat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar penuh keyakinan, menunjukkan betapa profesionalnya ia di bidang ini. Namun, di sela-sela penjelasan itu, Randy terus mencuri pandang ke arahnya. Ia masih sulit mempercayai bahwa wanita yang kini berbicara dengan penuh keyakinan di depannya
adalah wanita yang dulu ia sia-siakan. Miska yang dulu terlalu bergantung padanya. Miska yang dulu memohon agar ia tidak pergi. Wanita itu kini berubah menjadi seseorang yang bahkan terasa tidak bisa ia jangkau lagi. Dan hal itu mulai menimbulkan rasa tidak nyaman dalam dirinya. Randy tidak tahu sejak kapan perasaan ini mulai muncul. Sejak kapan ia mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupannya sekarang? Sejak kapan ia mulai merasa bahwa keputusannya meninggalkan Miska mungkin adalah kesalahan terbesar yang pernah ia buat? Dulu, ia berpikir bahwa memilih Rina adalah keputusan yang paling benar. Rina adalah wanita kaya, berkelas, dan bisa memberikan apapun yang ia inginkan. Tetapi sekarang, setelah beberapa bulan berlalu, ia mulai menyadari bahwa tidak semua yang terlihat indah di luar benar-benar indah di dalam. Rina memang memberikan kemewahan. Tetapi Rina juga memberikan tekanan. Ia selalu menuntut, selalu mengontrol. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak benar-benar memperlakukan Randy sebagai pasangan. Bagi Rina, Randy hanyalah seseorang yang ia miliki. Seseorang yang bisa ia kendalikan sesuka hatinya. Berbeda dengan Miska dulu. Miska selalu memberikan cinta tanpa syarat. Miska selalu ada untuknya, tidak peduli seburuk apapun keadaannya. Dan kini, ketika semuanya sudah terlambat, barulah ia menyadari betapa berharganya Miska. Namun, Miska sudah bukan Miska yang dulu. Ia telah berubah. Dan perubahan itu membuat Randy merasa semakin terjebak dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Rina mungkin tidak menunjukkan ekspresi apapun saat pertemuan tadi, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tidak nyaman. Ia bisa melihat bagaimana tatapan Randy terhadap Miska. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Dan ia tidak menyukainya. Malam itu, ketika mereka sudah berada di rumah, Rina mulai membuka pembicaraan. "Kamu kenapa tadi?" tanyanya dingin saat mereka duduk di ruang tengah. Randy yang sedang menyesap kopi hanya melirik sekilas. "Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak lihat bagaimana caramu menatap Miska?" Suara Rina terdengar tajam. Randy terdiam. Ia tahu bahwa berbohong hanya akan membuat situasi semakin buruk. Namun, ia juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Bahwa ia memang mulai merindukan Miska. Dia hanya seorang desainer yang bekerja untuk proyek kita, Rin. Tidak lebih. Rina menyipitkan matanya, lalu mendekat, menatap suaminya dengan tajam. "Aku tidak peduli dia siapa. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, Randy." Suaranya menurun, tetapi terdengar penuh ancaman. "Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pernikahan kita. Termasuk mantan istrimu itu." Randy menelan ludah, merasa ada sesuatu yang menyeramkan dalam nada suara Rina. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena di dalam hatinya, ia tahu bahwa pikirannya sudah tidak bisa lepas dari Miska. Dan itu adalah awal dari kehancurannya sendiri. Di sisi lain, Miska semakin berkembang. Proyek hotel ini menjadi batu loncatan besar bagi karirnya. Setelah proyek ini selesai, namanya semakin dikenal di dunia desain interior. Ia mendapatkan lebih banyak klien, lebih banyak proyek besar, dan semakin banyak orang yang ingin bekerja dengannya. Hingga akhirnya, ada satu tawaran yang benar-benar mengubah segalanya. Sebuah perusahaan properti besar menawarkan kerja sama jangka panjang dengannya. Bukan hanya sebagai desainer, tetapi juga sebagai bagian dari tim eksekutif yang akan menangani berbagai proyek mewah di berbagai kota. Ini adalah kesempatan emas. Dan yang lebih menarik lagi, salah satu proyek yang akan mereka tangani adalah properti yang berhubungan langsung dengan bisnis Rina. Sebuah kesempatan yang tidak akan Miska sia-siakan. Kesempatan untuk berdiri di atas, dan menunjukkan bahwa ia telah menang. Bukan dengan membalas dendam secara kasar, tetapi dengan cara yang lebih elegan. Dengan cara yang akan membuat Randy menyesal seumur hidup.
dan membuat Rina sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan orang lain tanpa konsekuensi. Miska tersenyum kecil. Miska menutup laptopnya setelah menyelesaikan proposal kerjasama dengan perusahaan properti terbesar di kota ini. Sebuah pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan beberapa tahun lalu ketika ia masih terjebak dalam rumah tangga yang penuh kesedihan bersama Randy. Dulu, hidupnya berkutat pada melayani suami yang bahkan tidak pernah menghargainya. Setiap hari ia berharap Randy akan berubah, tetapi yang ia dapatkan justru pengkhianatan. Namun, kini semuanya berbeda. Ia telah membangun kehidupannya sendiri. Ia telah menjadi seseorang yang kuat dan mandiri. Dan yang lebih menarik lagi, kini ia memiliki kesempatan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang pernah meremehkannya. Termasuk Randy dan Rina. Miska menatap proposal di hadapannya dengan senyum tipis. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi langkah besar bagi karirnya sekaligus cara paling elegan untuk menunjukkan pada Randy bahwa pria itu telah membuat keputusan terburuk dalam hidupnya. Sementara itu, di tempat lain, kehidupan Randy tidaklah seindah yang ia bayangkan. Awalnya, menikahi Rina memang terasa seperti kemenangan besar. Hidupnya dipenuhi kemewahan, tidak ada kesulitan keuangan, dan ia bisa menikmati semua fasilitas yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, semakin hari, ia mulai merasakan sesuatu yang janggal. Rina bukanlah istri seperti Miska dulu. Jika Miska selalu memperhatikannya, menyiapkan segala keperluannya dengan penuh cinta, maka Rina adalah kebalikannya. Wanita itu terlalu sibuk dengan bisnisnya. Ia tidak pernah benar-benar memperlakukan Randy sebagai suami. Setiap kali Randy mencoba mengajaknya berbicara, Rina selalu memiliki alasan untuk menghindar. Maaf, aku sibuk. Aku ada meeting penting. Kamu bisa makan sendiri, kan? Kalimat-kalimat itu semakin sering ia dengar. Hingga pada akhirnya, Randy sadar bahwa dirinya hanyalah seseorang yang diambil oleh Rina bukan karena cinta, tetapi karena keinginan untuk memiliki. Dan lebih buruk lagi, Rina mulai memperlakukannya seperti bawahan. Kamu harus pakai jas kalau mau datang ke acara itu. Aku tidak mau suamiku terlihat biasa saja, kata Rina suatu malam ketika mereka akan menghadiri pesta bisnis. Randy hanya bisa diam. Ia bukan lagi pria yang memiliki kendali atas hidupnya. Dulu, ia meninggalkan Miska karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi sekarang, ia justru terjebak dalam pernikahan yang terasa lebih seperti sangkar emas. Dan saat ia mulai menyadari semua itu, sebuah pukulan besar datang menghantamnya. Hari itu, Rina duduk di ruang meeting dengan wajah tegang. Di hadapannya, para petinggi perusahaan properti sedang membahas perkembangan terbaru dalam industri mereka. Namun, ada satu berita yang membuat Rina tidak bisa duduk dengan tenang. Salah satu proyek terbesar yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama perusahaannya ternyata telah berpindah tangan ke perusahaan lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, proyek itu kini berada di bawah kendali seorang desainer interior yang namanya semakin populer. Miska. Rina meremas jemarinya dengan kesal. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu ia remehkan, yang dulu hanya seorang istri biasa tanpa ambisi, kini telah menjadi seseorang yang cukup berpengaruh dalam dunia bisnis. Dan yang lebih menyakitkan, Miska kini berdiri di pihak lawan. Rina tahu bahwa jika proyek ini berjalan lancar, maka perusahaannya akan kehilangan banyak klien penting. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Maka, tanpa berpikir panjang, ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Kita harus bertemu, katanya singkat. Di seberang sana, suara Randy terdengar bingung. Ada apa? Kamu harus bicara dengan Miska, jawab Rina dingin. Yakinkan dia untuk mundur dari proyek itu. Randy terdiam. Ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan baginya untuk bertemu dengan Miska lagi. Dan mungkin, hanya mungkin, ia bisa mencoba memperbaiki sesuatu yang telah ia hancurkan dulu.
Miska duduk di sebuah kafe yang terletak di pusat kota. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan dengan salah satu klien ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. "Bisa kita bertemu? Aku ingin bicara." Miska menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Ia tahu bahwa cepat atau lambat, Randy pasti akan datang padanya. Dan kini, saat itu akhirnya tiba. Tanpa berpikir lama, ia membalas pesan itu dengan satu kata. "Baik." 1 jam kemudian, Miska sudah duduk di meja sudut kafe, menunggu pria yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ketika Randy akhirnya muncul, ia bisa melihat dengan jelas perubahan pada pria itu. Tidak ada lagi kepercayaan diri seperti dulu. Tidak ada lagi senyum angkuh yang biasa ia tunjukkan saat masih bersama Rina. Yang ada hanya seorang pria yang terlihat letih, penuh penyesalan. Randy menarik napas dalam sebelum duduk di hadapan Miska. "Terima kasih sudah mau bertemu denganku," katanya pelan. Miska hanya tersenyum tipis. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Randy terdiam sesaat sebelum akhirnya membuka suara. "Aku ingin kamu mundur dari proyek itu." Miska menaikkan alisnya. "Kenapa aku harus mundur?" "Rina." Randy ragu sejenak, tetapi kemudian melanjutkan, dia akan kehilangan banyak hal jika proyek ini gagal. Miska tertawa kecil. "Dan kamu pikir aku peduli?" Randy menelan ludah. Ia tahu bahwa Miska telah banyak berubah. Wanita di hadapannya ini bukan lagi wanita yang dulu menangis karena pengkhianatannya. Ia kini adalah seseorang yang jauh lebih kuat. Randy mencoba mencari kata-kata yang tepat, tetapi sebelum ia sempat berbicara lagi, Miska menatapnya tajam. "Dulu, kamu memilih meninggalkanku demi kehidupan yang lebih baik, bukan?" Randy mengangguk pelan. "Dan sekarang, kamu datang memohon padaku untuk menyelamatkan kehidupan yang sudah kamu pilih sendiri." Randy tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa Miska benar. Ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Miska berdiri. "Aku tidak akan mundur, Randy," katanya dengan suara tegas. "Dan kali ini, aku ingin kamu melihat bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, sama seperti aku dulu." Miska lalu melangkah pergi, meninggalkan Randy yang masih terpaku di tempatnya. Ia baru saja menyadari bahwa segalanya sudah benar-benar berakhir. Dan kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Langit senja mulai berubah menjadi keemasan saat Miska keluar dari kafe. Angin sore berhembus lembut, mengibarkan helaian rambutnya yang tergerai indah. Namun, dalam hatinya, ada badai yang tengah berkecamuk. Pertemuan dengan Randy tadi masih berputar dalam pikirannya, bukan karena ia masih peduli, tetapi karena itu membuktikan satu hal, kehidupan benar-benar telah berputar. Dulu, ia yang datang memohon-mohon kepada Randy untuk tidak meninggalkannya. Ia yang berusaha mempertahankan rumah tangga mereka meskipun telah retak. Namun kini, Randy yang datang kepadanya dengan wajah penuh kekhawatiran, meminta belas kasihan. Tapi Miska bukan lagi wanita lemah yang bisa dibodohi. Di dalam mobilnya, Miska membuka ponselnya dan menghubungi asisten pribadinya, Lia. "Bagaimana progres proyek kita dengan Arjuna Property?" tanyanya, menyebut nama perusahaan properti terbesar di kota itu. "Semua berjalan sesuai rencana, Mbak Miska," jawab Lia dengan nada antusias. "Mereka bahkan tertarik untuk memberikan beberapa proyek tambahan." Miska tersenyum puas. Ini bukan hanya kemenangan dalam bisnis, tapi juga kemenangan atas luka lama yang pernah ia derita. Di sisi lain kota, Rina duduk di ruang kantornya dengan wajah tegang. Sejak pagi, telepon kantornya tidak berhenti berdering, sebagian besar dari para investor dan klien yang ingin menarik diri dari kerjasama. "Ini tidak mungkin." Rina membanting dokumen ke meja. Ia mencoba menghubungi beberapa orang yang bisa membantunya, tetapi semuanya tampak menghindar.
Beberapa bahkan memberikan alasan untuk tidak bisa menemuinya. Rina mulai merasa ada sesuatu yang salah. Ia segera menelepon sekretarisnya. "Kita masih punya proyek besar yang bisa menyelamatkan perusahaan, kan?" tanyanya cepat. Sekretarisnya menunduk. "Maaf, Bu Rina. Proyek itu telah diambil alih oleh Arjuna Property, dan mereka bekerja sama dengan Miska." Nama itu membuat wajah Rina memucat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Miska bisa tumbuh sekuat ini? Dulu ia hanyalah seorang istri biasa. Seorang wanita yang menurutnya lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Randy. Tapi sekarang, Miska bukan hanya berhasil bangkit, tetapi juga menghancurkan bisnisnya secara perlahan. Rina meremas jemarinya. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Namun, sebelum ia bisa menyusun rencana, sebuah email masuk ke dalam kotak surat elektroniknya. "Kami menyesal untuk memberitahu bahwa investasi kami di perusahaan Anda akan dihentikan karena ketidakstabilan bisnis yang terjadi akhir-akhir ini. Kami telah mengalihkan kerjasama dengan pihak lain. Hormat kami, Arjuna Property." Rina merasakan tubuhnya lemas. Bisnisnya yang ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun kini berada di ambang kehancuran. Dan semua itu karena Miska. Sementara itu, Randy merasa semakin terasing di rumahnya sendiri. Rina yang dulu selalu ia banggakan, yang ia pikir bisa memberikannya kehidupan lebih baik, kini bahkan tidak lagi menganggapnya ada. Ia bisa merasakan perbedaan itu dari cara Rina berbicara padanya. Dingin, tanpa emosi, seakan-akan ia hanya penghuni tak diinginkan di rumah megah mereka. Saat malam tiba, Randy mencoba berbicara dengan Rina. "Kita harus membicarakan semua ini," katanya pelan, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang. Rina yang sedang duduk di sofa dengan segelas wine di tangannya hanya meliriknya sekilas. "Membicarakan apa?" tanyanya sinis. "Bisnismu. Aku tahu kamu sedang mengalami masalah. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama." Rina tertawa dingin. "Kamu pikir aku butuh pendapatmu?" Randy terdiam. "Dulu aku mengorbankan banyak hal demi bersamamu," lanjutnya. "Aku pikir menikah denganmu akan membuat hidupku lebih baik. Tapi lihatlah sekarang. Aku bahkan tidak tahu apakah aku masih punya tempat dalam hidupmu." Rina meletakkan gelasnya dengan kasar di atas meja. "Jangan mengeluh padaku, Randy. Aku tidak punya waktu untuk menghadapi keluhanmu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, silakan pergi." Kata-kata itu menusuk dalam. Dulu, Randy meninggalkan Miska karena berpikir bahwa Rina akan memberinya kehidupan yang lebih baik. Tapi kini, ia yang justru menjadi seseorang yang tidak diinginkan. Ia ingin marah, ingin berteriak, tetapi ia tahu bahwa tidak ada gunanya. Ia sudah membuat keputusan dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Malam itu, Miska mengadakan jamuan makan malam kecil di rumahnya bersama para kolega bisnisnya. Semua orang tampak bersukacita, merayakan kesuksesan terbaru Miska. Di sudut ruangan, Lia mendekati Miska dengan segelas jus di tangannya. "Kamu terlihat bahagia, Mbak," kata Lia. Miska tersenyum. "Aku memang bahagia, Lia," jawabnya. "Bukan hanya karena bisnis ini berhasil, tapi karena aku akhirnya bisa berdiri di atas kakiku sendiri." Lia mengangguk mengerti. "Dan tentang Randy, apakah Mbak masih memikirkannya?" Miska tertawa kecil. "Dulu, mungkin aku akan membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupku," katanya. "Tapi sekarang, aku sadar bahwa cara terbaik untuk membalas seseorang bukan dengan kebencian, tetapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa mereka." Lia tersenyum bangga mendengar kata-kata itu. Miska telah melalui banyak hal, tetapi kini, ia adalah seorang wanita yang jauh lebih kuat. Dan di luar sana, Randy dan Rina harus menanggung konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, Rina kehilangan sebagian besar asetnya. Perusahaannya bangkrut dan ia harus menjual rumah mewahnya untuk melunasi hutang.
Sementara itu, Randy tidak lagi memiliki tempat dalam hidup Rina. Wanita itu meninggalkannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia mencoba mencari cara untuk kembali ke kehidupan lamanya, tetapi segalanya sudah terlambat. Miska, di sisi lain, semakin sukses. Ia tidak hanya menjadi salah satu desainer interior paling terkenal di kota ini, tetapi juga berhasil membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Dan ketika suatu hari ia bertemu dengan Randy yang kini hidup penuh penyesalan, ia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih sudah meninggalkanku dulu. Karena tanpa itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat diriku sebenarnya." Randy hanya bisa menunduk, menyadari bahwa segalanya sudah terlambat. Miska telah menang. Dan ia hanya bisa hidup dalam penyesalan seumur hidupnya. Kisah Miska mengajarkan kita bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, dan tidak ada pengkhianatan yang tidak bisa dibalas dengan kesuksesan. Kadang, ketika seseorang mengkhianati kita, itu bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari perjalanan baru menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan biarkan rasa sakit menguasai hidupmu. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk bangkit, menjadi lebih kuat, dan membuktikan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain, tetapi pada dirimu sendiri. Ketika seseorang meninggalkanmu karena alasan yang tidak adil, jangan habiskan waktumu untuk membalas dendam dengan cara yang sama. Balaslah dengan prestasi, dengan kehidupan yang lebih baik, dan dengan menunjukkan bahwa kamu mampu bahagia tanpa mereka. Kebahagiaan sejati bukan terletak pada membalas rasa sakit, tetapi pada menemukan dirimu sendiri dan meraih impianmu tanpa bergantung pada siapapun.